Memo. Untuk sekarang mahasiswa semester 8 prodi administrasi bisnis. Panggilan siapa ini? Memo. Memo. Oke, namanya Memo ya. Kemudian yang di sampingnya Ciwi manis ini boleh kenalan dulu ya. Semuanya, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witri Emilia, biasa dipanggil Witri, Mbak. Saya mahasiswa beasiswa CSR 8, juga sama seperti Memo, jurusan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Nah, oke, ke Memo dulu deh. Nah, ini kan dari sekian banyak universitas Bengkulu, kenapa pada akhirnya Memo memantapkan hati untuk akhirnya kuliah di UT Bengkulu? Ya teman-teman mau tahu pasti ya, untuk anak milenial akhirnya memilih UT itu. Oke, langsung aja Memo. Apa kira-kira akhirnya masuk UT? Oke, sebelum kita masuk pendaftaran kuliah, nah Memo juga harus ke belakang dulu nih. Kan Memo tamat 2016 nih. Nah, tamat 2016 udah langsung masuk kerja di SMA di STAPTU. Nah, kalau misalnya Memo masuk di reguler kayak itu kan harus full time kayak Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis kan kuliahnya. Nah, karena sekarang kita zaman milenial di industri 4.0, sekarang kan internet tuh. Memo kan mengulik ini informasi terus cari gimana nih kan kalau misalnya sekolah ada yang full day, ada juga yang masih sampai Sabtu masuk. Cari yang bisa kuliah sambil juga bisa bekerja. Oke, kuliah sambil bekerja intinya. Selain kuliah sambil bekerja, kira-kira kenapa akhirnya memilih UT? Oke. Tentunya untuk semuanya, untuk sahabat yang udah tamat SMA atau untuk masyarakat Provinsi Bengkulu terkhususnya. Nah, kita memilih universitas yang pertama itu pasti kita pilih. Yang pertama itu akreditasinya. Oke, akreditasi ya. Akreditasinya itu bagus. Terus lagi pasti dong. Misalnya dikasih pilihan nih antara si A dan si B, kita anggap saja si A ini swasta dan si B itu negeri. Ya, otomatis pandang kita berbelok dengan ke B, yaitu fakultas yang negeri. Nah, di sini UT Universitas Terbuka udah masuk universitas negeri, terus lagi akreditasinya A dan B. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, kenapa akhirnya Memo masuk ke UT? Karena yang pertama akreditasi universitas. Dan seperti yang kita ketahui akreditasi universitas kita adalah B, dan untuk jurusannya Memo jurusan apa tadi? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis itu sudah terakreditasi Bank PTA. Jadi itu untuk alasannya Memo ya. Nah, oke, kalau untuk Witri, kalau boleh tahu kenapa pada akhirnya Witri memutuskan untuk kuliah di UT? Baiklah, sama seperti Memo tadi Mbak, sambil bekerja kan. Di UT juga bisa mengatur waktu kita. Kebetulan Witri sendiri kerjanya menjahit Mbak. Oh, menjahit. Ya, Oke, baik. jadi di UT ini kan bisa sambil kuliah sambil kerja kata Memo tadi kan. Jadi Witri memilih UT nggak lain sama alasannya sama. Oke, sama ya teman-teman. Iya. Jika Anda penasaran tadi kenapa sih anak zaman milenial sekarang itu memilih UT, itu yang pertama karena akreditasinya, ya, karena akreditasi dan kemudian bisa kuliah sambil bekerja. Begitu ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti yang kita ketahui lagi di perkenalan awal, si Witri ini ternyata mendapatkan beasiswa CSR, ya. Nanti bisa dijelaskan Witri beasiswa CSR itu seperti apa dan kenapa akhirnya Witri memasuki beasiswa CSR? Baiklah, sebelumnya CSR itu kan dari perusahaan. Ya. Perusahaan itu, tapi kami dapatnya dari bank. Ya. Kebetulan kemarin itu aku lagi cari informasi tentang beasiswa UT kan Mbak, dapat tentang beasiswa CSR ini. Kemudian saya coba-coba ikut ini. Akhirnya lulus dan akhirnya wawancara, dipanggil dan alhamdulillah dapat terima ya di CSR ini. Kenapa bisa dapat CSR? Kebetulan di SMA kemarin pernah dapat prestasi juga gitu. Mungkin nilainya agak besar lah. Agak besar atau 5 besar nih ya Witri? Kalau di SMA dapat juga besar. Oke, 3 besar. Nah, jadi teman-teman untuk penerima beasiswa CSRT itu pastinya memiliki kriteria. Seperti kita ketahui tadi, si Witri ternyata berprestasi ketika SMA dia memiliki prestasi juara 3 besar. Nah, terkhusus untuk Memo, beliau ini menerima beasiswa bidik misi. Nah, kalau kita berbicara bidik misi,
itu pastinya wow ya, luar biasa sekali karena selain biaya pendidikan, CSR Bidik Misi juga memberikan beasiswa biaya hidup. Begitu ya Memo ya, bisa diceritakan kenapa pada akhirnya Memo dapat beasiswa Bidik Misi? Oke, siap. Kan dari awal tadi Memo udah kasih informasi untuk teman-teman semua, untuk sobat semuanya. Kalau misalnya kan, nah sekarang universitas dan pemerintah itu bekerja sama. Ada manusia atau juga ada insan sebagai kami ini anak milenial yang mau meneruskan studinya, mau melanjutkan kuliah, tapi ada tapinya ini nih, keterbatasan ekonomi. Jadi, nah diseimbangkan juga dengan prestasi akademik dan non akademik. Nah tadi itu juga menjelaskan kalau dia di sekolah SMA-nya dulu mendapatkan prestasi yang cukup gemilang. Nah sama juga dengan Memo mungkin dari SMP sampai dengan SMA. Nah termasuk di SMA sekarang, dulu SMA-nya satu Kekap, nah sekarang menjadi SMA 4 Bengkulu Utara. Memo sebagai juara umum terus dari kelas 1 sampai kelas 3 selesai juara umum terus. Nah terus lagi setelah itu Memo juga ada prestasi non akademik. Memo juga aktif di kepemudaan, terus lagi aktif di pencak silat. Nah dengan basic Memo itu karena keterbatasan ekonomi ya Memo cari informasi sehingga dapatlah di universitas terbuka ada informasi beasiswa Bidik Misi, sehingga Memo daftar. Terus ya alhamdulillah keterima. Nah begitu tadi teman-teman sahabat UT, buat Anda kalian yang berminat memasuki UT dan mendapatkan beasiswa, tentu saja syarat utamanya yaitu Anda memiliki prestasi. Ya, prestasi dalam bentuk nilai rapor maupun prestasi di bidang yang lainnya. Kemudian ini tadi ada pertanyaan ya dari channel YouTube kita mengenai kegiatan apa saja di luar kegiatan akademik UT yang dilakukan oleh Memo dan Witri. Silakan Memo. Kira-kira selain kuliah, kemudian selain tadi kerja ya, bekerja sambil kuliah, kegiatan apa lagi yang Memo lakukan di luar itu? Oke, terima kasih kesempatan pertanyaannya juga. Nah, Memo juga menjelaskan ini kepribadian Memo ya, kesehariannya di prestasi. Nah, Memo selain menjadi mahasiswa juga kerja di SMA sebagai staf tata usaha di administrasi, juga pas ya dengan jurusan ilmu administrasi. Terus lagi Memo juga sebagai penyiar radio di radio. Wow, luar biasa, tepuk tangan semuanya ya. Ternyata Memo sebagai penyiar radio. Boleh kita tes teman-teman? Kita mau dengar ya, kita mau dengar seorang Memo yang menyiarkan radio dan mengingatkan masyarakat di rumah di masa pandemi ini. Silakan Memo, kita coba dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Nah tadi batas penyiar radio. Terus lagi Memo juga aktif ngelatih ekstrakurikuler pencaksilat di SMP 36 Bengkulu Utara. Jadi kesehariannya yaitu kerja, penyiar radio, terus lagi setiap hari Rabunya ngelatih ekstra. Kita coba ya teman-teman ya. Oke Memo, boleh? Boleh dicoba seorang Memo menyiarkan lagi nyiar radio nih kira-kira. Kemudian mengingatkan masyarakat di rumah untuk jaga jarak selama masa pandemi. Oke, siap. Di sini Memo mau bawain tentang, kan kita udah tahu nih. Nah, ada virus COVID-19. Nah, kita sambung juga dan kita kaitkan dengan universitas terbuka. Sekarang banyak kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Karisma, selamat pagi. Nah, kita ganti sebagai sahabat universitas terbuka. Selamat pagi semua masyarakat Bengkulu. Ini kita ada universitas terbuka pada Caca Kitonya. Nah, untuk semuanya sobat UT Bengkulu yang di tengah masa-masa pandemi sekarang beranjak untuk new normal. Nah, kita tetap mengingatkan, kita tetap mengajak untuk semuanya tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan yang pertama, keluar rumah tetap pakai masker, terus lagi social distancing, physical distancing, dan setelah keluar dari rumah, masuk rumah selalu cuci tangan. Nah, kita kaitkan dengan universitas terbuka. Nah, di sini semuanya sobat UT Bengkulu. Nah, universitas terbuka itu sistem belajarnya mandiri dan jarak jauh. Nah, untuk semuanya karena ada anjuran untuk tidak berkumpul-kumpul. Nah, universitas terbuka ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk semuanya. Karena di universitas terbuka itu ada sistem belajar yang pertama tutorial tatap muka, terus lagi tutorial online atau tutor, dan yang terakhir di masa pandemi ada tutorial WA group atau webinar. Jadi untuk semuanya jangan takut, di masa pandemi kita bisa tetap melanjutkan studi. Ya di mana? Di UT. Karena di UT kuliahnya nggak boros, tanpa ngekos tapi tetap jos. Oke, luar biasa sekali ya Memo ya. Jadi nanti kalau nyiar jangan lupa promosi UT juga ya. Oke. Nah, saya mau bertanya ke Witri.
Witri, kesan pertama kuliah di UT bagaimana? Karena seperti yang kita ketahui, di universitas terbuka itu mewajibkan mahasiswanya untuk belajar secara mandiri. Sementara sewaktu SMA, tentunya kita kan diajar guru ya dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Nah, kemudian kita memasuki UT yang mengharuskan mahasiswanya belajar mandiri. Kira-kira gimana kesan seorang Witri ya? Rasanya menyenangkan sih Mbak, karena kita bisa mengatur, UT kan bisa mengatur, memberikan kita waktu untuk belajar, waktu untuk bertemu teman-teman. Jadi kesannya enak aja gitu loh Mbak. Kuliahnya ya fleksibel gitu. Jadi kita mau belajar di mana aja itu bisa, belajar kapan aja itu bisa. Tapi kan karena kita masih beasiswa, jadi diwajibkan untuk TTM nih Mbak. Jadi TTM itu apa nih? Tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka. Ya, Sabtu Minggu. Jadi menunggu Sabtu sama Minggunya itu sangat senang gitu loh Mbak, bisa ketemu sama teman-teman gitu. Kayaknya sih Mbak kesannya lebih menyenangkan aja gitu. Nggak kaget ya, nggak kaget tiba-tiba masuk ke UT yang mengharuskan mahasiswanya belajar mandiri, nggak kaget? Enggak sih, Enggak ya, biasa aja, enjoy. Jadi Oke, lebih enjoy. enak aja gitu Mbak. Nah kemudian saya pengen tahu nih, kira-kira suka dan dukanya menjadi mahasiswa UT, kira-kira apa ya suka dukanya? Boleh saudara Memo? Suka dan dukanya. Oke, ini mau bagi pengalaman atau bisa juga mengajak nih. Nah, untuk semuanya sobat Bengkulu, UT Bengkulu yang baru tamat SMA, mau tahu gimana suka dukanya kuliah di UT? Yuk masuk ke UT. Nah, sekarang kalian sobat UT Bengkulu, sobat semuanya Provinsi Bengkulu dengarin nih dan cermati, kalau misalnya ada yang baik ya diambil, kalau enggak ya jangan. Nah, di sini kita masuk suka dan dukanya. Yang pertama, yang kita ketahui kalau UT itu kan kuliahnya ya ada yang jarak jauh, ada lagi yang TTM. Nah, tadi Memo juga menjelaskan, nah kalau UT tidak perlu ngekos, nggak boros tapi tetap jos. Nah, di sini Memo menyenangkan, merasakan senang karena di UT itu banyak aplikasinya. Yang pertama itu kita bisa akses bahan ajar digital. Terus lagi kita lebih mahir untuk menggunakan telepon kita, lebih bermanfaat karena dengan mengakses bahan ajar digital itu kita bisa akses tutor atau tutorial online. Nah, kita tuh sama kayak main Facebook, kayak main IG, tapi kita lakukan lebih bermanfaat karena kita belajar. Tanpa orang ketahui, kita belajar main HP, tapi nanti hasilnya kita dapat ijazah. Nah, terus lagi yang kurang gimana ya, suka dan duka ya. Sekarang Suka dan dukanya. Nah, dikarenakan nih tanda kutip Memo kan agak di agak di pelosok ya, agak di pelosok. Memo di mana rupanya? Di Penyangka. Di Penyangka, di Bengkulu Utara atau Bengkulu Tengah ya? Bengkulu Utara. Oh, Bengkulu Utara. Karena pelosok, jadi Memo kalau misalnya mau tutorial online atau webinar ya sedikit lebih berjuang ke luar rumah atau kemana gitu, ke tempat desa tetangga, dikarenakan sinyal di tempat Memo agak kurang. Itu suka dukanya ya teman-teman. Ini sekedar informasi buat sahabat UT yang sedang menyaksikan siaran langsung kita. Kita akan membagikan hadiah menarik untuk pertanyaan yang terbaik. Jadi silakan sahabat UT yang ingin bertanya, nanti silakan komen di channel YouTube atau di channel Facebook ataupun di channel Instagram. Nanti penanya terbaik akan kita berikan hadiah. Oke? Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari teman-teman. Kuliah tatap muka susah nggak Witri? Ini langsung ada namanya dari teman kita, Vira Ariantika. Kuliah tatap muka susah nggak Witri? Itu pertanyaan teman-teman ya. Silakan Vira. Oke, baiklah. Nggak susah sih Mbak, karena saya sebenarnya lebih menyenangkan kuliah tatap muka. Karena saya kan orangnya lebih enak berdiskusi sama tutornya. Jadi kalau kita nggak tahu, kita bisa tanya langsung sama tutor, jadi lebih aktif. Jadi mahasiswa UT itu harus lebih aktif gitu, sama tutornya itu lebih enak berdiskusi kalau TTM gitu loh Mbak. Nah itu sahabat UT yang tadi bertanya kuliah tatap muka itu susah nggak? Nah ternyata sudah langsung dijawab oleh Witri, sama sekali tidak susah. Nah tapi Witri perlu dijelaskan dulu kepada mahasiswa kita bahwa sebelum pelaksanaan tutorial tatap muka, mahasiswa kan harus belajar dulu nih. Nah Witri kira-kira belajarnya kapan? Ya, sebelum memasuki kelas tutorial tatap muka.
Kalau Witri sendiri belajarnya sebelum pas Senin sampai Jumat sih. Senin sampai Jumat. Kalau ya waktunya di hari apa dan jamnya atau nggak tentu? Nggak tentu sih sebenarnya Mbak, tapi Nggak tentu lebih ya. ke waktu subuh gitu belajarnya biar otaknya agak encer dikit. Oke, jadi teman-teman, jadi yang menanyakan tutorial tatap muka itu susah atau tidak, jawabannya sama sekali tidak susah, tapi dengan syarat mahasiswa itu harus belajar terlebih dahulu, baca modul, belajar mandiri sebelum pada akhirnya ikut kuliah Sabtu dan Minggu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kita mengenai prestasi apa yang pernah Memo raih di Universitas Terbuka. Nah, ini saya sudah jamin ini pasti banyak dan panjang jawaban Memo ya, karena prestasi Memo ini segudang. Oke, langsung saja kita dengar jawaban dari Memo, prestasi apa aja yang pernah diraih oleh Memo. Oke, untuk semuanya Sobat UT Bengkulu yang ingin melanjutkan studinya di Universitas Terbuka Bengkulu. Nah, Memo mau bagi prestasi-prestasi selama menjadi mahasiswa. Nah, semoga semuanya bisa termotivasi terus bisa menjadi penerus Memo di Universitas Terbuka Bengkulu. Nah, yang pertama di 2018 tuh. Nah, kan dulu ada info-info kalau ada pemilihan duta Universitas Terbuka. Nah, Memo kayaknya terpanggil nih kan, karena dulu SMA ikut duta pemuda kabupaten dan provinsi. Nah, Memo terpanggil terus ikut seleksinya di UT, di PBJJ Bengkulu Lingkar Barat. Alhamdulillah lulus dan bisa berangkat nasional yang seleksi duta UT-nya di Tangerang Selatan Pondok Cabe. Nah, yang menyenangkan dari sekian banyak UPBJJ yang ada di Indonesia, yang terpanggil nasional itu ada 9. Mulai dari Sorong Papua Barat, Medan Sumatera Utara, ada Surabaya, Pangkal Pinang, terus lagi ada Palembang, Bengkulu, dan termasuk Bengkulu ya, memang mewakilkan Universitas Terbuka Bengkulu, luar biasa sekali. Kemudian bisa diceritakan? Nah, waktu di sana sempat minder, tapi karena kita udah mempersiapkan kan, mungkin dari penampilan agak kurang, tapi kan ini kita jangan sampai ketinggalan dari mereka yang tinggal di kota. Alhamdulillah dari 9 UPBJJ yang berhasil berangkat nasional, Memo berhasil menjadi juara 3. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman yang di rumah untuk prestasi Memo, juara 3. Juara 3 di tingkat nasional atau UT Indonesia nasional sebagai duta persahabatan Universitas Terbuka. Nah, terus lagi 2019 Memo ikut PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Nah, itu juga berangkatnya ke Tangerang Selatan di UT Pusat. Memo dan kawan-kawan rekan-rekan UT Bengkulu berhasil menjadi peserta sebagai best kostum. Nah, termasuk juga Witri itu sebagai anggota di PSM. Nah, terus lagi waktu kemarin ada event kejurnas di Bandar Lampung. Nah, Memo juga ikut pencak silat mewakili UT Bengkulu. Alhamdulillah bisa berangkat ke jurnas pencak silat. Itu tadi sederet prestasi ya, begitu banyak dari saudara Memo. Pada akhirnya kita bertanya nih, seorang Memo ini ya bekerja, kemudian kuliah, dan akhirnya prestasinya begitu banyak. Akhirnya ini nggak salah nih kalau teman-teman ada yang bertanya, bagaimana cara kalian membagi waktu antara belajar dan bekerja? Silakan Memo, bagaimana caranya membagi waktunya? Oke, siap. Kita kembali lagi di konsep Universitas Terbuka, karena di Universitas Terbuka itu mandiri. Mandiri itu tanpa terbelenggu atau tanpa terbeban. Jadi kita bisa belajar atau kita bisa mengatur waktu belajar kapan, dengan siapa, dan di mana saja. Jadi Memo kan belajarnya mandiri nih. Nah, kebetulan Memo juga kerja di SMA. Nah, otomatis kan setiap instansi itu ada wifi kan. Nah, sengaja nih dari rumah bawa laptop, bawa buku, karena kan bisa akses bahan ajar digital. Jadi setiap nggak kerja langsung baca, setiap nggak kerja langsung baca. Itu kalau di sekolah. Jadi kalau misalnya ada waktu luang nggak kerja langsung baca modul yang ada di bahan ajar digital di laptop. Nah, terus lagi kalau di rumah, nah Memo tuh setiap subuh biasanya, setiap bangun subuh sebelum lari atau olahraga Memo sempatkan baca. Karena kan keistimewaan di UT itu setiap mata kuliah satu modul, jadi semuanya nggak jadi ribet gitu. Nah, terus lagi ya paling di UT itu kita harus banyak membaca, banyak membaca. Karena ada istilah lancar kaji karena diulang. Jadi kita ulang terus ya otomatis yang kita baca akan sedikit banyaknya akan menempel dengan sendirinya, nempel di otak. Nah, itu teman-teman jawaban dari Memo ya, bagaimana dia membagi waktu antara belajar dan bekerja. Nah, itu ternyata di sela-sela dia bekerja, dia membuka wifi di sekolah dan mengakses bahan ajar digital UT. Nah, itu merupakan suatu keistimewaan UT, di mana
belajar itu tidak terkendala waktu dan ruang. Benar seperti itu ya Memo ya. Nah kemudian ada lagi pertanyaan nih. Ada lagi pertanyaan. Kakak katanya kakak ya, bukan kartu keluarga ya. Katanya, kakak kalau ngambil kuliah online itu Sabtu Minggu apa minggunya full kuliah? Ini dari teman kita Sevi Diawati. Ini pakai 2 ya, Sevi Diawati. Nah silakan Kakak Witri. Kakak Witri, ini pertanyaannya, kalau ngambil kuliah online itu Sabtu Minggu apa minggunya full kuliah? Oke, baiklah. Kalau online ini sebenarnya Senin sampai Minggu. Jadi kita diberi waktu Senin sampai Minggu itu untuk berdiskusi. Jadi Senin sampai Minggu itu kalian bisa kuliah online kapan saja dan hari apa aja yang mau kalian pilih gitu. Jadi di UT ini enggak istilahnya itu enggak ngemaksa banget gitu loh Mbak, enggak kayak konvensional gitu. Jadi Senin sampai Minggu itu waktu kuliah online-nya gitu. Jadi kalian bisa kuliahnya milih hari apa aja, nggak mesti hari Sabtu, nggak mesti Minggu, karena beda sama TTM. Kalau TTM kan Sabtu sama Minggu, kalau online itu dari Senin sampai Minggu. Atau Witri bisa dijelaskan lagi kepada teman-teman kita bahwa di UT itu layanan belajarnya ada 2. Yang pertama tutorial tatap muka, yang kedua tutorial online. Nah, Witri bisa jelaskan lagi perbedaan antara kedua layanan ini bagaimana ya, supaya sahabat lebih mengerti. Oke, baiklah. Di UT itu ada namanya Tuton dan ada TTM, Mbak. Kebetulan Tuton ya, itu singkatan dari tutorial online dan TTM tutorial tatap muka. Jadi kalau TTM itu teman-teman kuliahnya itu di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau TTM kita bertemu dengan pengajar gitu. Jadi secara langsung gitu loh Pak. Jadi nggak ada nggak ada. Kalau online itu ada aplikasi. Kalau TTM nggak ada. Jadi bertemu secara langsung seperti konvensional gitu. Jadi kalau tutor itu kuliahnya Senin sampai Minggu. Dia pakai aplikasi Senin sampai Minggu. Itu artinya setiap hari kan mahasiswa mengakses atau bagaimana? Jadi itu waktunya untuk kalau di online kalau di UT itu ada sesi 1 inisiasi gitu. ya. Ini sesi 1. Jadi teman-teman bisa mengerjakan bisa kuliahnya itu jadi Senin sampai Minggu, bisa memilih waktu. Jadi bukan terfokus Sabtu atau Minggu aja gitu loh, Pak. Nah itu sahabat jawaban dari Witri. Ternyata teman-teman di rumah yang berminat memasuki UT nanti untuk layanan belajarnya ada 2 seperti dikatakan Witri tadi, ada TTM dan tutor. Nah terkhusus untuk tutorial tatap muka itu pelaksanaan kuliahnya dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu. Nah di hari Sabtu dan Minggu itu nanti teman-teman akan bertemu langsung dengan tutornya, dengan pengajarnya. Nah sementara untuk teman-teman yang memilih layanan belajar tutorial online itu belajarnya lebih fleksibel. Karena kenapa? Karena nanti misal di inisiasi 1 itu rentang waktunya 1 sampai 6 hari ya. Nanti teman-teman bisa memilih kira-kira hari apa bisa belajar dan jam berapa. Jadi itu tadi layanan belajar statusnya fleksibel. Teman-teman bisa pilih antara tatap muka maupun online atau kedua-duanya juga boleh ya, boleh juga kedua-duanya. Lebih bagus dua-duanya gitu ya. Jadi lebih deket aja gitu. Lebih deket. Belajar online sampai belajar tatap muka. Oke, nah kemudian Witri, prestasinya apa saja? Kalau kita tadi sudah bertanya dengan saudara Bemo, prestasinya banyak banget ya, selain menjadi duta, kemudian dia ikut organisasi yang lain. Nah, bagaimana dengan Witri? Prestasinya apa saja? Alhamdulillah ya Mbak, saya mendapatkan mahasiswa dengan peringkat IPK tertinggi. Oke, tepuk semuanya. IPK tertinggi. IPK-nya berapa? Kalau untuk saat ini 3,52. 3,52. Semoga naik lagi ya Mbak. Amin untuk nilai selanjutnya ya. Prestasi selanjutnya itu saya pernah ikut Sedas Cermat 4 pilar kemarin bersama kedua teman saya. Kami mendapatkan juara 3 seprovinsi. Kemudian sama Memo, saya juga ikut PSM dan juga saya ikut IMUT Mbak. Nah di sini kan IMUT belum dibicarakan. Iya, IMUT apa ya? Semukanya IMUT gitu, kedengarannya atau hitam-hitam utuh gitu, bukan ya? IMUT itu
sebagai bendahara imut gitu. Jadi saya Memo juga imut Mbak. Memo humas, jadi humas imut jadinya. Jadi itu Mbak yang saya ikuti di UTE. Nah itu teman-teman, kita tadi sudah berbincang mengenai prestasi, mengenai Memo dan Witri. Saya sapa lagi teman-teman kita yang sudah bergabung di siaran langsung kita di Facebook Universitas Terbuka Bengkulu dan UPBJJ UT Bengkulu, kemudian di channel YouTube kita Universitas Terbuka Bengkulu dan di Instagram kita Universitas Terbuka Bengkulu. Nah buat kalian yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar karena kita akan bagi hadiah yang menarik untuk 2 orang penanya. Nah, oke, kemudian kita akan bertanya lagi nih. Dari sekian banyak talenta yang teman-teman miliki, kira-kira peran UT Bengkulu untuk membangun bakat kalian itu seperti apa peran UT Bengkulu? Silakan Fitri. UT itu sangat berperan Mbak. Ketika kita ada kegiatan, UT itu langsung sigap gitu. Dari segi biaya, dari perawatan, dia siap untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi menurut saya peran UT ini sangat berperan gitu loh Mbak. Mungkin Fitri bisa kasih contoh deh kegiatan apa, misalnya yang seperti paduan suara ya, tadi Fitri bilang, coba dijelaskan bagaimana peran UT Bengkulu. Kalau paduan suara itu sangat disupport sekali Mbak. Jadi ketika kita mau lomba itu disiapkan kostum, biaya kita ke UT pusatnya, jadi sangat didukung sekali Mbak. Dan juga untuk pelatihnya ya? Iya, pelatihnya yang luar biasa sekali dipilihkan oleh UT gitu. Pelatihnya tuh udah profesional sekali. Untuk biaya sama sekali tidak melibatkan mahasiswa? Tidak ada sama sekali melibatkan mahasiswa, jadi pure langsung dari UT langsung gitu. Kemudian untuk biaya penginapan mungkin selama di sana bagaimana? Kita nggak ada dari UT langsung Mbak, jadi semua mahasiswa itu tidak mengeluarkan biaya sedikit pun gitu. Jadi tidak ada biaya sedikit pun, luar biasa sekali ya. Hanya di UT bisa begini teman-teman ya. Nah kemudian untuk Memo, kira-kira dari sekian banyak bakat Memo, peran UT Bengkulu itu seperti apa bagi Memo sendiri? Oh iya, langsung ya semuanya sobat UT Bengkulu, sobat Bengkulu. Nah, kita anggap saja pribadi kita ini sebagai ember. Nah, dan UT ini sebagai isinya untuk mengisi kita sebagai ember. Nah, sebagai mahasiswa nih pasti kan ada kegiatan kayak pelatihan, kayak pelatihan komputer, bahasa Inggris, lagi public speakingnya. Nah, kita memang udah ngikutin kayak pelatihan bahasa Inggris dulu dengan Pak Yusriza, terus lagi pelatihan kayak public speaking dengan Ibu Yumi sendiri, dengan Ibu Dwi, dan diundang lagi dari rektor-rektor universitas yang bergabung atau bekerja sama dengan Universitas Terbuka Bengkulu. Nah, sehingga terbentuklah Memo yang sedemikian uniknya ini yang bisa menoreh prestasi. Alhamdulillah kemarin belum sempat diceritakan nih. Nah, kemarin juga Memo sempat go internasional, waduh. Go internasional kemana nih? Ke luar negeri. Luar negeri di mana nih? Di Thailand, Bangkok. Oh Thailand, dalam rangka apa? Conference antara mahasiswa di Universitas Indonesia yang dikenal sebagai universitas yang layak menjalankan aplikasi kayak online dan lain-lain. Kemarin dia berangkat dipilih dari universitas tuh Memo sebagai duta dan Fanya dari Bogor. Terus lagi ada dari universitas lain kayak UGM, ITB, kayak dari Padang, Sumbar dan lainnya, pokoknya dari universitas ternama itu melakukan conference kami kemarin di Sripat University di Thailand, Bangkok. Nah, itu membahas tentang belajar digital atau memanfaatkan aplikasi internet sebagai bahan ajar untuk kita semuanya di masa era industri 4.0 itu kemarin. Oh, luar biasa sekali ya ke Thailand ya. Teman-teman yang sekarang lagi nonton, mau nggak jalan-jalan ke luar negeri? Bersama UT Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa. Begitu ya Memo ya. Nah kemudian untuk Witri kan, Witri, kira-kira pesan-pesan untuk mahasiswa lain supaya mahasiswa UT Bengkulu berhasil seperti saudara Witri, apa tipsnya? Bagaimana? Untuk mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, kunci sukses kuliah di UT itu adalah aktif, disiplin, dan mandiri. Jadi ketika 3 itu kita laksanakan kuliah di UT, pasti kalian akan bisa menguasai UT itu sendiri gitu, kuliah di UT itu sendiri. Ya, Mbak. Dari Witri, dari Memo, pesan-pesannya untuk mahasiswa lain, karena seperti ini ya, kita ketahui
ada begitu banyak orang yang bekerja sambil kuliah, tapi mereka tidak menciptakan prestasi. Secara akademik pun nilai mereka banyak yang jatuh. Kira-kira Memo sampaikan kepada sahabat UT, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berprestasi? Ya? Oke, terima kasih Mbak Dwi atas pertanyaannya. Halo untuk semuanya, masih semangat dan semangat pagi untuk semuanya sobat UT Bengkulu dan masyarakat Bengkulu di mana saja berada. Nah, ini kita kayaknya infus nih, kayaknya penyemangat. Untuk semuanya yang masih studi, yang masih menjalankan studinya di semester per semester, semangat karena di UT kita bisa melaluinya sampai dengan kita wisuda. Yang pertama, kita harus tahu nih tujuan kita kuliah itu apa sih? Nah, tujuan kita kuliah apa? Oke, siap. Karena ada juga di UT kuliahnya orang-orang yang termasuk umurnya tua, tapi mereka kan kuliahnya dengan tujuan mengambil sarjana untuk penyetaraan. Nah, ada juga kita sebagai anak muda yang kuliah di UT, bukan itu yang kita kejar. Kita bisa menoreh prestasi akademik dan non akademik. Jadi jalan seimbang antara sarjana kita selesai, terus lagi prestasi juga dapat kita ukir. Itu dapat kita lakukan dengan sate udon. Sate udon. Apaan tuh Memo sate udon? Sate udon ini Memo dapat dari pengalaman Memo sih, karena dulu kan termasuk ekonomi ke bawah. Nah, Memo buatlah istilah sate udon. Sate udon yang pertama itu sabar. Sate, T, kemudian T-nya? T, tekun, oke. U, usaha, dan doa. Jadi sabar, tekun, usaha, dan doa. Karena kalau misalnya kita berusaha tanpa berdoa, itu sombong. Kalau kita berdoa tanpa usaha, itu namanya bohong. Bagus sekali ya, ini suatu bahasa baru kalau menurut saya. Sate udon, sa-nya tadi sabar, T-nya itu tadi tekun, U-nya tadi usaha, Do-nya doa. Oke, luar biasa. Nah, kemudian ini luar biasa penanya kita pada hari ini, kayaknya berikutan door prize ya. Nah, di sini ada yang bertanya tentang bagaimana cara ikut gabung ke PSM Rafflesia. Ini tetap dari Vira Ariantika. PSM itu singkatan dari Paduan Suara Mahasiswa. Nah, kebetulan ini Memo dan Fitri adalah anggota PSM Rafflesia. Ada teman yang bertanya bagaimana cara ikutnya? Silakan Memo. Dijelaskan, oke. Terima kasih Adik Bila pertanyaannya. Baik, semoga yang belum bergabung di PSM bisa bergabung. Nah, pastinya di universitas terbuka itu ada step by stepnya, karena kita ingin menciptakan atau mengajak dan mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin terus terketuk hatinya untuk tetap menoreh prestasi. Nah, PSM itu merupakan skill ya, karena skill itu bisa kita bentuk dengan cara latihan. Nah, di sini kami dituntut untuk disiplin. Jadi kemarin itu karena ada lomba, jadi kami diseleksi karena mungkin ada waktunya sedikit waktunya mepet gitu kan, maka diadakan seleksi untuk ikut lomba. Jadi kalau untuk yang ingin ikut PSM sebagai kegiatan kayak pengembangan diri, terus lagi penggalian potensi diri, itu bisa bergabung di UT langsung di Lingkar Barat. Kita latihan di sini sama-sama. Demikian dia gitu ya, Fitri ya. Gitu, jadi untuk teman-teman yang bergabung dan sudah menjadi mahasiswa UT Bengkulu dan ingin bergabung menjadi anggota Paduan Suara Mahasiswa, syaratnya yang pertama mengikuti seleksi yang pastinya ya. Nanti ketika dibuka seleksinya teman-teman harus datang karena nanti langsung diseleksi oleh Pak Goodman ya, Pak Goodman. Nah, itu untuk syaratnya. Kemudian kita akan menyapa ya Pak Yusrizal dari Kepala UPBJJ UT Jambi. Halo Pak Yusrizal, apa kabarnya? Barangkali Pak Yus ingin bertanya dengan saudara Memo dan Fitri, boleh? Kita persilakan ya Pak ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan ya, mungkin pertama nih Memo keluar dari Bengkulu kan waktu pas Jambore daerah itu ke Sumbar, pas pertukaran pemuda ke Sumbar. Nah, yang kedua selanjutnya itu dengan Pak Yus. Pak Yus itu yang pertama mengajarkan Memo, karena kan Memo dari dusun kan, nggak boleh kita tutupi kan, karena memang dari dusun. Nah, Pak Yus yang mengajak terus yang memotivasi Memo untuk bisa menjadi duta, karena 2018 Pak Yus yang mengajak
memo ke UT Pusat di Tangerang Selatan. Mungkin karena belum pernah melihat hal baru. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta, kata Pak Yus, setiap melakukan kegiatan itu watch and learn katanya. Lihat dan perhatian terus dipelajari. Ya, watch and learn katanya kan, dilihat terus dipelajari. Jadi memang ambil itu semuanya pas pemilihan duta. Ketika teman-teman sibuk bermain, ya memang ambil kesempatan untuk dimentor dengan Pak Yus sehingga hasil bisa menjadi juara 3. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih kepada Pak Yus, suatu kenangan manis bersama Pak Yus ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara dapat beasiswa dan beasiswa apa lagi selain bidik misi di UT? Terima kasih kepada pertanyaannya Pak Yus. Langsung saja kita serahkan ke Mbak Witri. Silakan Mbak Witri. Kira-kira beasiswa apa lagi nih yang disiapkan oleh UT kecuali bidik misi dan CSR? Makasih ya Mbak. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Yus Rizal. Pak, halo Pak. Halo Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Kira-kira? Mohon maaf lahir batin ya Pak. Baiklah, di UT itu ada beasiswa PPA Mbak. PPA. Jadi PPA itu ini setahu saya sih prestasi akademik ya Mbak, bisa waktu semester 3 itu didapatkannya. Tapi kalau seperti bidik misi sama CSR itu dari awal masuk. Kalau beda ada sama PPA itu dari semester 3 itu bisa tes beasiswanya. Nah, selain beasiswa bidik misi dan CSR, UT juga menyiapkan beasiswa PPA. Nah, sebenarnya PPA ini adalah beasiswa prestasi akademik ya, yang dilihat dari IPK sahabat UT. Nah, jika teman-teman di rumah sedang nonton secara langsung kita dan termasuk mahasiswa UT dan mengajukan beasiswa, itu syaratnya adalah biasanya mahasiswa udah semester 3 dan IPK-nya di atas 3,0, nanti bisa mengajukan sebagai mahasiswa penerima beasiswa PPA. Gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Banyak sekali ya. Saya sapa dulu teman-teman yang baru bergabung di acara kita, ngobrol enak, informatif ya dari UT Bengkulu. Nyo Pade, Nyo Cacam, Nyo lah mahasiswa UT Bengkulu. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan karena nantinya kita akan menyiapkan door prize untuk 2 orang penanya terbaik. Silakan, 2 orang penanya terbaik, nanti door prize-nya sangat menarik ya. Langsung diserahkan oleh Direktur UT Bengkulu. Kemudian ini kita langsung ke bagian tanya jawab lagi. Walaupun kamu mahasiswa berprestasi, ada kalanya, misal kamu mendapatkan nilai rendah, ya, apa yang kamu lakukan? Ini dari sahabat kita Sofian Alpandi. Siapa nih mau jawab, Fitri atau Memo nih? Dua-duanya? Oke, berbeda pendapat ya, boleh. Ini ke Fitri dulu. Saya ulangi, walaupun kamu mahasiswa berprestasi, ada kalanya misalnya kamu mendapatkan nilai rendah. Pernah nggak Fitri ini? Kamu mahasiswa berprestasi, ya, kemudian kamu mendapatkan nilai rendah. Pernah nggak? Sejujurnya pernah Mbak. Pernah ya. Nilai rendah menurut Fitri ini dapat nilai apa sih? A, B, C sebenarnya Mbak, itu udah prestasi. Oke, bagi saudara Fitri ternyata C itu adalah nilai rendah, teman-teman. Kira-kira apa yang Fitri lakukan setelah melihat nilainya C? Bagaimana Fitri? Sebenarnya sempat down sekali ya Mbak waktu nilai C, tapi saya introspeksi diri ya Mbak, kenapa sampai nilai C. Nah, kemarin ternyata penyebabnya adalah kurang fokus saja kayaknya Mbak, kurang fokus. Jadi apa yang saya lakukan adalah lebih belajar lagi, lebih giat lagi, memahami modul UT, memahami soal-soal UAS, memahami latihan mandiri. Sebenarnya kunci bisa kita UAS itu kita lebih memahami soal-soal yang ada di UT gitu loh Pak. Jadi kemarin saya sempat seujul lah yang C itu tadi Mbak. Sebenarnya kan kalau di UT lulus kan C, tapi karena saya ingin perbaiki nilai karena saya beasiswa kan Mbak, jadi malu untuk misal nilai saya dapat kecil gitu.
Nah, akhirnya Litri mengulang nilai C. Kalau boleh tahu, sampaikan dong ke teman-temannya. Sudah Suwoju dapat nilai apa tuh? B. B. Ya, alhamdulillah ternyata setelah diulang dapat nilai B. Kemudian Memo nih, pernah nggak Memo mengalami nilai yang jatuh? Tiba-tiba nilainya dapat D atau E, pernah nggak? D atau kayaknya nggak pernah deh Memo ya? Sama hanya kayak Witri dapat C juga. Dapat C. C Udah. Memo yang paling rendah. Karena kemarin sih memang mau kayak melihat di universitas lain kan ada kumlot kan, lulusan terbaik kan, kumlot kan. Nah, mau juga sih kayak gitu, tapi ya C, ya diulang. Karena kan mungkin ada penyebab dan itunya. Sesuai dengan yang dijelaskan Witri, mungkin kurang fokus dalam pengerjaan soal. Nah, untuk semuanya sobat UT dimanapun saja berada yang masih kuliah semester per semester, nah di UT itu nggak ribet soalnya, cukup pahami dan baca terus modul. Karena di modul itu ada tes formatif, terus ada lagi latihan. Nah di online-nya juga ada, setiap mata kuliah itu ada latihan mandiri. Jadi kita pahami dan kita baca terus. Jadi itu buat teman-teman yang bertanya, Sofian Amandi, apa yang mereka lakukan? Itu mereka lebih giat belajar. Ya, terutama buat Anda yang menyaksikan secara langsung pada hari ini, yang mendapatkan nilai rendah, kunci dan tipsnya dari kedua mahasiswa kita adalah lebih tekun belajar. Jangan malas dan lebih mandiri membaca modul. Seperti itu ya. Ya, benar sekali. Benar sekali. Ini pertanyaannya masih banyak sekali ya. Banyak sekali, luar biasa. Kita berterima kasih atas antusias teman-teman semua yang menonton dari rumah. Kemudian ini ada lagi pertanyaannya, apa motivasi terbesar kalian yang bisa membuat kalian bisa sampai tahap ini? Yang terkadang banyak orang sulit untuk bertahan dengan berbagai godaan. Ini dari Ersari 862. Ini dijelaskan dulu Sari ya, godaannya godaan apa ini ya? Boleh dijelaskan dulu mungkin ya. Ke Memo deh, ini boleh dijawab Memo, apa motivasi terbesar dan bisa sampai semua orang pada tahap ini. Nah, mungkin kalau ini ditempah ya pribadinya masing-masing. Bukan waktu pas pertama masuk kuliah, mungkin dari SD ataupun sampai SMA. Nah, dilihat dari latar belakang Memo dulu yang sekolah SMP sampai SMA sulit. Memo 3 tahun kurang lebih berjalan terus setiap paginya SMP itu berjalan selama 3 tahun kurang lebih. Dengan jarak tempuh ya lumayan, berangkat jam setengah 7 sampai jam 7, sekitar 30 menit perjalanan. Ya, jadi kita lihat dulu dari mana kita dibangun. Kita termasuk dari keluarga mana sih? Nah, Memo begitu prinsipnya. Memo termasuk dari keluarga ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi harus bisa meninggikan derajat keluarga Memo itu sendiri. Terus lagi, nah setiap mau berangkat sekolah, Memo kan melihara sapi kan. Nah, jadi Memo melihat perjuangan tuh. Setiap berangkat sekolah harus bangun subuh, langsung mandi, terus pindahin sapi, balik rumah lagi mandi, terus pergi ke sekolah jalan. Memang dari itunya Memo sih, memang dari SMP atau SMA-nya itu dididik untuk terus tanpa menyerah. Apalagi sekarang yang kuliah difasilitasi kayak internet, apalagi kita mahasiswa bidik misi kan. Apakah kalian nggak mau jadi penerus bidik misi gitu? Udah dapat kuliah gratis, dapat biaya hidup. Kalau ngecek itu orang Bengkulu tuh pacak beli kuota, pacak internetan, pacak nikmati segala fasilitas. Jadi, nah kita ngadapi diri kita sendiri itu, yo kita sendiri yang handle, kita sendiri yang bawa kita kemana ndak kita berada, ndak kita elok, ndak kita jelek, kita itulah. Karena orang di luar sana tuh bisa ngasih tahu, yang menjalankan atau yang menerima mengiyakan nasihat tuh kita dewe. Jadi tergantung juga sih dengan lingkungan, karena kan memang aktif latihan pencak silat. Nah, setiap latihan tuh kami gabung dengan ustaz-ustaz di Pondok Pesantren Pancasila kan, yang di Jalan Danau dekat Panorama tuh. Nah, setiap kami selesai latihan dikasih motivasi. Jadi selain faktor internal ada juga faktor eksternal. Nah, yang faktor internalnya itu menguatkan diri kita, ya kita dewe. Ada juga dari eksternalnya kayak orang tua kita, mak bak kita jadikan motivasi. Ada juga kayak yang sekarang kan kita tidak menutupi, ada juga kan yang punya pasangan gitu. Nah, jadikan pasangan itu sebagai motivasi untuk berjalan ke ke arah jalan yang lebih baik gitu. Nah, kalau dari Litri, kira-kira motivasi terbesar Litri bisa sampai tahap sekarang, karena tidak semua orang mampu seperti kalian. Sebenarnya orang tua sih Mbak. Orang tua, motivasi terbesar. Motivasi terbesar saya orang tua. Jadi
sedih-sedih. Aduh jangan nangis dong, di sini nggak ada tisu ya. Ada, silakan. Karena dulu kan orang tua itu kan ibaratnya tuh sama kayak Memo, jadi kayak gitu loh Mbak. Jadi Atau itu boleh dijelaskan orang tuanya bekerja sebagai apa gitu ya? It's okay, itu nggak apa-apa Witri, berbagi dengan teman-temanmu ya, supaya orang bisa menjadi seorang Witri. Witri boleh dijelaskan keluarganya. Orang tua masih ada Witri? alhamdulillah masih ada. Masih ada. Nah keluarga misalnya dari bapak lah, kalau kita bahasa Bengkulu, bapak mama kita kerja apa? Kalau bapak buruh Mbak, buruh kuli, Buruh kuli. bangunan. Terus Oke. sampai kalau ibu kerja di bantu-bantu sanak saudara laundry gitu kan. Bantu sana keluarga, intinya nggak ada pekerjaan tetap ya Witri ya? Iya, jadi ketika dulu Ikri belum mau masuk kuliah, jadi kan dulu sempat disuruh berhenti dulu sekolah. Jadi Fitri nggak mau Mbak berhenti sekolah. Kebetulan ada orang tua di informasi nih, katanya ada beasiswa. Jadi untuk bertahan sampai saat ini, Fitri nggak mau menyia-nyiakan beasiswa ini gitu. Ingin membuat kedua orang tua bangga lah dengan adanya pencapaian beasiswa ini sebenarnya Pak. Aduh luar biasa sekali. Saya juga terharu ya. Jadi ternyata Bemo dan Witri berasal maaf dari keluarga yang menengah ke bawah, dan mereka mempunyai motivasi untuk menaikkan derajat keluarga, begitu ya Witri ya. Ya semangat selalu ya, saya doakan semangat selalu. Kemudian bagaimana perasaan keluarga sekarang, misalnya dari orang tua yang melihat Witri pada saat ini hampir menyelesaikan kuliahnya? Alhamdulillah kan bapak juga aktif di Facebook sama ibu di Facebook. Ini bapaknya nonton nggak? Perlu kita sapa nggak? Kayaknya nonton ya. Nonton ya, halo Pak Ayah untuk Witri, selamat bergabung di acara kita ngebut ya Pak ya. Kebetulan kan sering lihat Ibu Yumi ngetek Witri gitu sama Bapak Tausi. Pokoknya seluruh staf UT itu ngetek Witri gitu loh Mbak. Jadi sama Bapak Witri tuh kayaknya senang melihat wajah mereka tuh Witri dapat IPK tertinggi gitu. Jadi melihatnya itu rasa ada bangga gitu. Jadi buat melihat wajah mereka itu senang gitu loh Mbak dengan prestasi yang Witri dapatkan saat ini gitu. Jadi untuk kalian mahasiswa UT terus bersemangat kejar apa yang kalian ingin gitu. Pokoknya jangan pantang menyerah selain gitu Mbak. Nah kemudian teman-teman semuanya, kita kedatangan pertanyaan yang luar biasa sekali ini ya. Apa planning kalian ke depan setelah tamat dari UT? Nah ini pertanyaan dari ini lagi. Ada yang kenal nggak dengan Oktarina Ekatri? Ini siapa ya? Atau ini siapa? Kita gitu. Oh sahabat kita. Halo ya, saya sapa dulu Oktarina. Halo Oktarina. Nggak usah melangar, yo kita ngobrol di situ aja. Oke langsung aja planningnya. Planning kalian, ini kan kalian udah mau tamat. Kira-kira kapan? Udah semester terakhir, tinggal menunggu nilai lagi. Nilai itu keluar tanggal 10 Agustus ya. Jadi sudah di depan mata gelar sarjana. Kira-kira planning kalian bagaimana untuk masa depan kalian? Coba Witri. Kalau Witri sih untuk saat ini masih bingung Mbak. Tapi karena Witri ada pekerjaan di rumah itu dengan menjahit ya Mbak. Jadi sambil mencari kerja. Tapi Witri mau S2 nih Mbak. Lagi mau lanjut S2, kayaknya mau lanjut S2 sambil kerja menjahit juga gitu Pak. Jadi planningnya akan melanjutkan pendidikan di S2, ya, dan sekaligus melanjutkan usaha Witri. Nah seperti teman ketahui ya, saya sampaikan dulu bahwa Witri ini buka usaha. Usaha apa Witri? Boleh dijelaskan, barangkali temannya ada yang berminat nih. Usaha jahit Mbak. Usaha jahit, ya jahit baju, benar? Iya. Oke, jahit baju. Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi. Beasiswa hanya S1 ya, S2-nya nggak ada. Dari Facebook, saya sapa dulu dari Facebook. Halo semuanya, apa kabarnya? Di atas nama siapa nih? Indah Purnamasari. Oke, yang boleh menjawab silakan Bemo. Kira-kira ada nggak beasiswa untuk S2? Nah, untuk di UT belum ada, tapi kita sebagai sebagai calon tamatan S1 jangan bersedih, jangan berkecil hati, karena
Nah, Memo juga sama kayak Fitri ingin melanjutkan S2, punya tekad melanjutkan S2. Nah, buka-buka tuh Google, kan Memo udah jelaskan tuh dari tadi pakai internet, pacak beli kota kan. Nah, kita gunakan internet itu sebaik mungkin karena kita sebagai insan sekarang nih, sebagai anak milenial lah, gunakan media elektronik itu sebermanfaat mungkin gitu nah kan ada juga kan informasi dengan kawan-kawan bangun link gitu. Kemarin Memo dengan kawan-kawan yang di luar, nah dia tuh nyarankan untuk lanjut dengan akses beasiswa LPDP. Memo udah cek sih, tapi syaratnya belum keluar karena ijazah Memo S1 belum keluar. Jadi buat Indah Purnamasari yang bertanya beasiswa untuk S2, untuk sementara ini memang di UT belum ada. Ya nanti kita doakan mudah-mudahan kedepannya ya Ibu ya. Amin. Untuk S2-nya ada beasiswanya. Nah kemudian ini ada pertanyaan lagi atau bagaimana, kita tetap menunggu? Kemudian ada pertanyaan lagi atas nama Rina. Pertanyaannya, di Universitas Terbuka ada skripsi nggak ya? Nah, ini saya langsung kembalikan ke mahasiswanya yang menghadapi langsung kuliah di UT. Silakan Fitri, ada nggak skripsi di UT? Itu nggak ada skripsi Mbak. Jadi Tidak ada skripsi. Iya, yang adanya karya ilmiah. Karya ilmiah. Jadi di UT itu jadi nggak sulit. Jadi nggak sulit. Bisa dijelaskan karya ilmiah itu bagaimana dan apa bedanya dengan skripsi? Kalau karya ilmiah lebih simpel Mbak. Jadi karya tulis ilmiah ya, lebih Karya tulis ilmiah. ya lebih simpel, lebih sederhana daripada skripsi. Itu ada bimbingan enggak? Ada bimbingan kayak skripsi juga enggak? Kalau untuk karya? Ada ya. Jadi karya itu diikuti sama tab tugas akhir program. Di UT itu ada bimbingannya pada semester, kalau kami semester 7 udah ada bimbingan karya. Baik. Setelah itu kami ikuti, pas ujiannya kami ikuti ujian tab. Nah itu buat kamu atas nama Rina tadi yang bertanya, kira-kira di UT ada skripsi enggak? Ini bukan kira-kira ya, dan memang jawabannya tidak ada. Di UT itu hanya ada karil dan tab, dan tentu saja ini lebih menggunakan mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S1-nya. Kemudian ada lagi pertanyaannya, teman-teman, kita tetap masih menunggu ya, karena nanti buat Anda yang termasuk penanya terbaik akan mendapatkan door prize langsung dari Ibu Yumiati, Direktur UPBJJ UT Bengkulu. Nah kemudian memo. Nah ini memo, kalau tadi kita sudah memberikan pesan kepada mahasiswa yang lain, kira-kira memo pesannya untuk mahasiswa yang saat ini sedang menonton tapi belum kuliah, kira-kira pesannya apa nih untuk masyarakat umum? Oke, nah tadi kita mengulik tentang mahasiswa, sekarang kita kulik tentang masyarakatnya. Mungkin ada yang tamat SMA tahun ini, tahun belakang atau gimana, yang belum melanjutkan studinya. Jangan berkecil hati, jangan down, karena di UT kita bisa sambil bekerja. Mungkin 1 tahun 2 tahun kita menganggur, nah terus tabung duitnya, kumpulkan duitnya, kita bisa langsung melanjutkan kuliah. Yang penting jangan putus asa setelah tamat SMA. Buka dulu lowongan kerja, bekerja dulu, karena kuliah itu kita bisa cepat. Yo, di mana kuliah? Yo, di UT. Apa UT? UT Bengkulu, Pade, Caca, kita. Nah, ini informasi buat teman-teman ya. Kalau di UT itu tidak membatasi umur, begitu ya. Begitu ya, memang buat Anda sahabat UT yang saat ini menonton tapi terkendala dengan umur, tenang saja, UT tidak membatasi usia Anda. Kapanpun Anda mau mendaftar, itu boleh. Yang pasti syaratnya Anda harus memiliki ijazah SMA. Itu saja. Nah, teman-teman, tidak terasa sudah 1 jam kita live streaming menemani sahabat Universitas Terbuka Bengkulu. Kita langsung ke bagian pemenang giveaway. Ya, kira-kira siapa ini? Ada 2 orang. Yang pertama selamat kepada Vira. Yang kedua, Sofian Alfandi. Ini door prize-nya sudah sama saya di sini ya. Langsung diserahkan oleh Ibu Direktur UT Bengkulu. Kita boleh bantu dong, Memo. Kira-kira hadiahnya apa nih ya? Langsung ya. di Boleh langsung buka supaya nanti teman-teman atas nama Vira dan Sofian langsung datang ke UT Bengkulu ya. Boleh dipakai Memo topinya? Kalau kata orang tuh tutorial pakai tuh, nggak mungkin pakai tutorial ya topi ya. Nah ini dia. Nah ini ada kaosnya, kaos UT, ada penanya juga. Nah
Dan ini ada MOOC ya. Boleh buka lagi Witri ya. Kita umumkan lagi kepada Vira dan Sofian, selamat kepada pemenang giveaway kita pada live streaming hari ini. Silakan nanti kepada pemenang boleh mengambil hadiahnya ke kantor UT Bengkulu. Oke teman-teman, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Anda dalam live streaming kita dalam acara ngebut nyo pade nyo cacam nyola mahasiswa kita UT Bengkulu. Nggak usah melalar, kita ngobrol di situ aja. Ini gede banget budget ya. Oke, kita ulang teman-teman, apa tadi? Nggak usah melalar, Kita ngobrol di di situ situ aja. aja. Nah, teman-teman semuanya, Witri dan Memo merupakan bukti nyata bahwa bekerja sambil kuliah bukan masalah untuk menciptakan suatu prestasi. Bagi Anda, mahasiswa atau yang belum menjadi mahasiswa UT, mempunyai bakat apapun itu silakan masuk ke UT karena nanti kita siap mendukung bakat apapun itu ya. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka batas akhirnya 15 Juli 2020. Saya Dinda Pasaribu dan rekan saya Memo dan Witri pamit undur di hadapan Anda. Selamat bergabung di live streaming kita di hari Rabu depan, tentunya dengan tema yang lebih menarik. Bye bye. Baru lulus SMA, SMK, atau MA. Bingung mau kuliah di mana? Universitas terbuka, pilihan yang tepat. Teman-teman sudah bekerja, tapi tetap ingin kuliah di perguruan tinggi negeri? UT, perguruan tinggi negeri loh. Biaya kuliah murah dan terjangkau. Universitas terbuka, bebas tes masuk dan bebas batasan usia. Sistem perkuliahan fleksibel sangat tepat bagi kalian yang ingin kuliah tapi tetap bekerja. Program studinya terakreditasi A dan B dan diakui secara internasional. Kuliah keren, makin ngetren, semua pasti jreng. Ayo, tunggu apa lagi? Universitas Terbuka sebagai pelopor pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia memberikan layanan pembelajaran dengan berbagai cara. Bisa online secara asinkronus melalui tutorial online atau online secara sinkronus melalui tutorial webinar. Anda juga dapat memilih layanan tutorial tatap muka, tutorial radio, TV, dan masih banyak lagi. Jangan ragu-ragu, mantapkan pilihan Anda pada Universitas Terbuka. Universitas Terbuka, Pade, Caca, Kitolongan. Universitas Terbuka menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2020-2021, semester 1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Juli 2020. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sia.ut.ic.id atau dapat langsung ke UT Bengkulu. Jalan Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu, dengan nomor WhatsApp 0811731795. Anda juga dapat menghubungi pengurus kelompok belajar di daerah masing-masing. Kota Bengkulu. Arga Makmur, Ketahun, Ipuh, Muko-Muko, Bengkulu Tengah, Kepahyang, Curug, Lebong, Seluma, Mana, dan Kaur. Baru lulus SMA, SMK, atau MA. Bingung mau kuliah di mana? Universitas terbuka, pilihan yang tepat. Teman-teman sudah bekerja, tapi tetap ingin kuliah di perguruan tinggi negeri? UT, perguruan tinggi negeri loh. Biaya kuliah murah dan terjangkau. Universitas terbuka, bebas tes masuk dan bebas batasan usia. Sistem perkuliahan fleksibel sangat tepat bagi kalian yang ingin kuliah tapi tetap bekerja.
Program studinya terakreditasi A dan B dan diakui secara internasional. Kuliah keren, makin ngetren, semua pasti jreng. Ayo, tunggu apa lagi? Universitas Terbuka sebagai pelopor pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia memberikan layanan pembelajaran dengan berbagai cara. Bisa online secara asinkronus melalui tutorial online atau online secara sinkronus melalui tutorial webinar. Anda juga dapat memilih layanan tutorial tatap muka, tutorial radio, TV, dan masih banyak lagi. Jangan ragu-ragu, mantapkan pilihan Anda pada Universitas Terbuka. Universitas Terbuka, Pade, Caca, Kitonya. Universitas Terbuka menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2020-2021 semester 1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 Juli 2020. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sia.ut.ic.id atau dapat langsung ke UT Bengkulu. Jalan Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu dengan nomor WhatsApp 0811731795. Anda juga dapat menghubungi pengurus kelompok belajar di daerah masing-masing. Kota Bengkulu, Arga Makmur, Ketahun, Ipuh, Muko-Muko, Bengkulu Tengah, Kepahyang, Curug, Lebong, Seluma, Mana, dan Kaur.